Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Saya selaku mediator mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Dadang dan Pak Bondan yang telah mempercayakan kepada lembaga kami, Pusat Mediasi Nasional, untuk membantu menyelesaikan masalah yang Bapak-Bapak hadapi dalam bentuk mediasi ini. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan sebelumnya, Pak, bahwa mediasi ini berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2024 yang insya Allah kita upayakan sebagaimana diundangan itu pukul 14.30 sampai pukul 15.30, tapi waktu ini bergantung dari proses mediasinya. Kalau membutuhkan waktu yang lebih dari 1 jam, kita tetap terbuka, namun kalau bisa diselesaikan dengan cepat, saya kira itu juga tidak ada masalah. Dan pelaksanaan mediasi ini itu didaftarkan oleh Pak Bondan pada tanggal 14 Agustus kemarin, dan kami juga telah menghubungi dari pihak Pak Dadang dan menyetujui untuk melaksanakan proses mediasi ini. Dan sebelumnya Pak, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ghazali Hadis dari Pusat Mediasi Nasional yang akan membantu Bapak Ibu dalam proses mediasi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dadang dan Pak Bondan untuk tidak ada salahnya kalau kembali memperkenalkan diri. Silakan Pak Bondan dahulu. Baik, Pak Dadang, silakan perkenalkan diri. Sebelumnya, apakah Bapak Bondan dan Pak Dadang telah pernah mengikuti proses mediasi atau tahu bagaimana proses mediasi itu? Baik, tidak ada salahnya kalau saya memberikan gambaran sedikit bagaimana proses mediasi itu, sehingga harapannya Pak Dadang dan Pak Bondan dapat mengikuti mediasi ini dengan baik. Jadi proses mediasi itu sendiri adalah suatu proses musyawarah antar para pihak, dalam hal ini Pak Bondan dan Pak Dadang, untuk mencapai suatu kesepakatan di mana proses mediasi ini itu kan dibimbing dan dipandu oleh seorang mediator. Dalam hal ini saya yang ditunjuk sebagai mediator. Dan sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa peran dan tugas dari mediator itu adalah sebagai fasilitator yang memandu jalannya proses mediasi antara para pihak, mulai dari nanti akan Bapak-Bapak presentasi apa masalahnya, harapannya, kekhawatirannya, kemudian mediator akan mencatat apa yang menjadi kesepahaman awal Bapak-Bapak dan apa nanti yang menjadi masalahnya. Kami akan mencatat, dan tugas dari para pihak adalah mengikuti proses mediasi ini sebagaimana saya jelaskan tadi, ya kan. Nanti akan ada presentasi sampai pada pengambilan keputusan. Dalam hal musyawarah nantinya ini kan akan ada pengambilan keputusan. Apakah Bapak Bondan dan Pak Dadang ini dalam musyawarah ini nantinya akan melibatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan? Baik, tidak ada. Pak Dadang juga gimana gitu ya. Jadi dalam proses mediasi ini Pak, ada tahapan-tahapan yang akan kita jalani bersama, yang dipandu oleh saya selaku mediator. Jadi tahapan pertama sementara kita laksanakan sekarang ini, yaitu tahapan sambutan. Kemudian setelah sambutan nanti saya selaku mediator akan mempersilahkan kepada Pak Dadang maupun Pak Duduk, Pak Bondan, mana yang disepakati duluan, untuk menyampaikan apa pokok-pokok masalahnya, apa yang menjadi harapannya, kekhawatirannya, dan nanti akan bergantian untuk menyampaikan. Kemudian dari presentasi Pak Bondan dan Pak Dadang, kami akan mencatat apa-apa saja yang akan menjadi poin-poin kesepahaman awal
dan apa yang menjadi definisi masalahnya, apa yang menjadi masalahnya akan kami catatkan, dan kami akan perlihatkan kepada Pak Bondan dan Pak Dadang apakah sudah benar masalah-masalah yang kami catatkan tersebut. Kemudian setelah itu kita akan mengagendakan tahapan negosiasi. Negosiasi ini dimana Pak Bondan dan Pak Dadang itu akan dari masalah yang ada akan Bapak diskusikan, musyawarahkan untuk mencapai satu kesepakatan. Dan jika dari proses negosiasi tersebut telah mencapai satu kesepakatan, maka saya akan mencatatkan dalam draft kesepakatan apa-apa yang menjadi poin-poin kesepakatannya, dan draft kesepakatan tersebut nantinya akan kami tuangkan dalam satu dokumen kesepakatan, bisa ditandatangani bersama di bawah tangan. Artinya cukup Bapak berdua saja, pihak yang pihak yang bersepakat, atau bisa juga Bapak membawa ke akta notaris, mungkin supaya punya kekuatan hukum yang lebih kuat, atau bisa juga jika sekiranya diperlukan Bapak bisa membawa ke pengadilan untuk dibuatkan putusan perdamaian. Ada 3 opsi Pak. Namun jika dalam proses negosiasi, dan ini hal yang biasa saja terjadi kemacetan atau buntu atau deadlock, maka kami akan membuka kemungkinan apakah kita melakukan pertemuan secara terpisah dulu. Mungkin saya akan bertemu dengan Pak Bondan dulu, bergantian dengan Pak Dadang, kemudian nanti akan kita pertemuan kembali untuk menjelaskan masalah-masalah yang lebih mendalam yang perlu dipecahkan, dan untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Namun pertemuan terpisah atau kampus ini tidak mesti harus macet dulu. Jadi kalau misalnya saya membutuhkan keterangan-keterangan yang sifatnya personal yang hanya bisa dijelaskan oleh Pak Dadang atau Pak Dudung, saya bisa membuka ruang itu, atau dari kedua belah pihak kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan secara pribadi, bisa kita buka ruang kaukus atau pertemuan secara terpisah. Jadi kira-kira seperti itu Pak, tahapan-tahapan mediasi yang kita laksanakan pada hari ini. Dan sampai di sini apakah ada hal yang mau ditanyakan Pak atau didiskusikan? Silakan. Baik, sebelum kita mulai, saya selaku mediator akan menjelaskan bahwa kami selaku mediator itu diikat oleh kode etik Pak. Jadi kami tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Jadi walaupun mediasi ini didaftar oleh Pak Dadang, tapi kami akan bersikap secara profesional, ya kan, dan tidak berpihak. Kemudian kami juga bersikap secara independen, mandiri, tidak diintervensi oleh siapapun dalam proses mediasi ini, dan kami memperlakukan para pihak secara setara. Tidak ada yang kami berat sebelah, dan kami pastikan tidak ada benturan kepentingan, karena kami juga baru bertemu dengan bapak-bapak di forum ini, ya kan, sehingga kami jamin tidak ada benturan kepentingan, dan segala hal yang kita laksanakan dalam proses mediasi ini itu bersifat rahasia dan tidak akan kami buka kemanapun. Jadi saya kira itu yang menjadi kode etik kami selaku mediator, dan demi berjalannya proses mediasi ini secara baik mulai dari awal sampai di penutup nanti, kami harapkan Bapak Ibu bisa menaati tata tertib yang ada. Di antaranya Bapak Ibu dalam hal mediasi ini nanti menyampaikan masalah-masalahnya itu secara sopan, karena ini kan kita juga perlu menjaga kondusivitas mediasi ini Pak, supaya bisa berjalan secara baik. Kemudian kami juga meminta kepada para pihak itu untuk tidak saling menyelah, supaya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi presentasinya secara utuh, ya kan. Kemudian kami harapkan juga Bapak tidak merekam
apa yang menjadi diskusi kita pada mediasi ini, karena nantinya juga kan kita akan menuju satu kesepakatan, dan kalaupun misalnya dibawa ke ranah yang lebih jauh, misalnya ke pengadilan, ke arbitrase, adjudikasi, itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Kemudian kami harapkan juga bapak-bapak tidak merokok di ruangan ini, kalaupun bisa, dan agar tidak makan ya. Kalau minum mungkin masih bisa kita akomodir, supaya proses mediasi ini tidak terganggu, ya kan, bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah tidak lama kok, kita upayakan 1 jam bisa selesai. Jadi saya kira ini Pak yang saya dapat sampaikan di sambutan ini. Apakah masih ada hal yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, baik kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan presentasi.